Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Gilang Arbiansa dengan NIM 2206074. Saya dari kelas C Teknik Informatika angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penugasan dari teori bahasa dan automata, yaitu yang pertama ada soal apa kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Lalu yang kedua yaitu disuruh untuk menjelaskan pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler. Nah, kemudian kita buatkan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string yang minimal itu 3 buah. Nah, langsung saja kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari NFA dan DFA. Nah, yang pertama yaitu dari segi transisi ya. Yang pertama yaitu ada DFA. DFA dari transisi kelebihannya yaitu DFA memiliki transisi yang deterministik. Artinya setiap simbol masukan memiliki tepat satu transisi yang didefinisikan, sehingga memudahkan pemahaman dan analisisnya. Ini membuat DFA lebih mudah digunakan dalam implementasi. Jadi DFA itu tidak ada nilai yang kosong lah gitu. Lalu kekurangannya yaitu karena deterministik, DFA tidak dapat mengatasi bahasa yang memiliki beberapa jalur yang berbeda untuk mencapai keadaan akhir. Ini mengharuskan DFA untuk memiliki jumlah keadaan yang lebih banyak untuk mengatasi kasus tersebut, yang dapat membuatnya lebih besar dan rumit. Lalu dari segi transisi, kelebihan dan kekurangan NFA atau non-deterministic finite automata. Dari kelebihannya, NFA memiliki transisi yang tidak deterministik, yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam mengenali bahasa. NFA dapat mewakili bahasa yang lebih kompleks tanpa memiliki banyak keadaan seperti DFA. Lalu dari kekurangannya yaitu kelemahan utama NFA, yaitu bahwa karena transisinya tidak deterministik, ia memerlukan pemrosesan tambahan saat membaca masukan untuk menentukan jalur yang benar. Nah, itu juga dapat memperlambat proses pengenalan string. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangan DFA dan NFA dari segi transisi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu dari segi pembacaan string. Kelebihan DFA yaitu dapat membaca string dengan efisien karena setiap simbol masukan memiliki transisi yang jelas. Nah, ini menghasilkan pengenalan yang cepat dan efisien. Lalu kekurangan dari DFA yaitu jika sebuah string tidak sesuai dengan bahasa yang diterima oleh DFA, maka DFA akan langsung menolaknya tanpa mencoba jalur lain. Ini bisa menjadi kelemahan jika bahasa memiliki beberapa jalur yang mungkin untuk mencapai keadaan akhir. Selanjutnya yaitu kelebihan dari NFA. Nah, NFA tersendiri dapat mengenali bahasa yang lebih kompleks dan memiliki fleksibilitas dalam pembacaan string yang tidak dapat dikenali oleh DFA. Nah, ini memungkinkan NFA untuk menjadi lebih ekspresif dalam pengenalan bahasa, dalam mengenali bahasa. Nah, lalu ada kekurangan dari NFA dalam segi pembacaan string, yaitu pembacaan string oleh NFA dapat menjadi lebih lambat karena perlu menguji semua jalur yang mungkin untuk mencapai keadaan akhir. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan DFA dan NFA dari segi implementasi model. Nah, kelebihan dari DFA yaitu implementasi DFA relatif lebih sederhana dan efisien karena transisinya deterministik. Nah, ini juga cocok untuk bahasa yang relatif sederhana dan mudah dimengerti begitu. Lalu ada kekurangan dari DFA. Nah, kekurangannya yaitu DFA tidak dapat selalu mengenali bahasa yang lebih kompleks tanpa memiliki jumlah keadaan yang besar, yang dapat membuat implementasinya sulit dan memakan banyak memori. Lalu ada kelebihan dari NFA. NFA dapat mempresentasikan bahasa yang lebih kompleks tanpa memerlukan banyak keadaan. Nah, implementasi NFA dapat lebih ekspresif dan kompak. Nah, lalu ada kekurangan dari NFA. Nah, kekurangannya yaitu dalam implementasi NFA bisa menjadi lebih rumit karena perlu mengelola semua kemungkinan
jalur transisi yang tidak deterministik. Selanjutnya ke nomor 2, yaitu pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler. Nah, yang pertama yaitu kita bisa harus menentukan gitu bahasa regulernya terlebih dahulu. Nah, bahasa regulernya itu apa gitu. Tentunya yang diakui dengan NFA. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita identifikasi simbol input. Nah, simbol input itu bisa misalkan dalam palindrom ya, alfabet, lalu ada misalkan ada bilangan biner ya biasanya gitu, 0 dan atau 1, 0 dan 1. Nah, lalu selanjutnya yaitu buat keadaan-keadaan NFA. Kita juga harus membuat keadaan-keadaan NFA. Biasanya ada 3 jenis keadaan yang dibutuhkan di NFA, yaitu keadaan awal, keadaan akhir, dan keadaan antara gitu. Lalu selanjutnya yaitu kita tentukan transisinya. Tentunya kita harus paham gitu transisinya kemana gitu, sesuai dengan simbol-simbol input yang kita tentukan tadi gitu. Lalu selanjutnya kita tentukan keadaan akhir. Nah, keadaan akhir yang akan menunjukkan bahwa sebuah string diterima oleh NFA. Nah, selanjutnya yaitu kita buat diagram DFA. Membuat diagram NFA begitu. Nah, selanjutnya setelah membuat diagram NFA, kita uji dengan string itu. Kita uji apakah string termasuk dalam yang bahasa yang diakui atau bukan gitu, sesuai yang kita tentukan. Nah, selanjutnya kita buat NFA atau DFA ya. Selanjutnya kita buat DFA dengan yang ekuivalen ya. Nah, berikut ini adalah contoh DFA yang ekuivalen yang telah saya buat barusan supaya mempercepat waktu. Jadi kita sekarang hanya pembahasan saja. Nah, jadi di sini ada bahasa G yang memuat yaitu 110. Ini bahasa bilangan biner ya, dengan bilangan biner, yaitu di sini memuat sigma, yaitu anggota sigmanya yaitu 0 dan 1. Nah, di sini ada string terpendek yaitu 110. Lalu kita membuat string untuk pengetesan, nanti kita coba yaitu 1100, 0110, 00110 dan seterusnya. Nah, di sini kita membuat terlebih dahulu NFA, yaitu stepnya ada A, ada B, C, dan D dengan inputan seperti ini. Lalu kita buat diagramnya, ini tabelnya berbentuk tabel ini. Di sini ada awalannya yaitu A dan akhirnya yaitu D gitu. State akhirnya yaitu D. Di sini terdiri dari 4 ya, ada A, B, C, dan D. Lalu di sini dikarenakan key-nya yaitu sama dengan 4, lalu key aksennya sama dengan 2 pangkat N, yaitu 2 N-nya itu sama dengan 4 ini. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita memerlukan 16 untuk step-nya. Nah, di sini kita buat yaitu yang kosong. Lalu A, B, C, D itu yang awal dari NFA tadi yang sudah ada. Lalu kita kolaborasi dari A, B, C, D. Lalu kita AB, AC, AD, BC, BD, CD, dan seterusnya sampai ABCD yang terdiri semuanya yaitu 16 sesuai dengan ini ya. Ini adalah delta sigma dari DFA ya. DFA ini NFA, delta sigma NFA. Selanjutnya kita setelah buat diagramnya ya, tabelnya delta sigma NFA, DFA ini kita tentukan terlebih dahulu ini nilai-nilainya, inputannya. Misalkan 0, kita setelah AD kita inputkan 0, misalkan kita akan masuk kemana gitu state-nya. Di sini AD telah saya buat juga. Lalu selanjutnya kita ini untuk
menentukan bagaimana pengisiannya gitu, dari mana kita misalkan ini AB ya, AB. Di sini kita lihat untuk input 0, ini kan A dan B kita satukan gitu. Di sini A dan kosong, berarti kita masukkan saja A. Sedangkan misalkan A dan D, misalkan kan di sini ada A dan D, jika diinputkan 0, berarti AC ya, di sini AC. Nah, misalkan ini AC ya, AC, state AC. Ketika diinputkan 0, berarti kita AD. Kenapa AD? Karena di sini A dan C ini ketika diinputkan 0, AD, berarti kita kolaborasikan saja, kita satukan menjadi AD di sini. Begitupun selanjutnya dengan yang lainnya gitu. Selanjutnya kita buatkan state-nya ya. Di sini awalannya yaitu A, sesuai dengan yang tadi ini. Sesuai dengan yang ini, kita masukkan, buatkan state-nya. Dan inilah hasilnya gitu setelah kita buatkan dari ini. Kita telah membuatnya. Di sini A ketika diinputkan 0, yaitu balik lagi menjadi A kepada state A. Lalu jika diinputkan 1, maka akan ke state selanjutnya yaitu AB, ke AB. Begitupun selanjutnya sampai semuanya seperti ini. Ini setelah sesuai dengan semuanya ini dari delta sigma DFA ini. Nah, dikarenakan di sini ya state awalan sebagian ini tidak terhubung dengan state awal. Nah, saya beri lingkaran ini. Yang diberi lingkaran ini terhubung dengan state awal. Maka kita eliminasi saja karena tidak terhubung dengan state awal ini, yaitu A. Kita eliminasi menjadi seperti ini. Ini setelah saya rapihkan kembali, terdiri dari A, AB, AC, ABCD, AD, ABD, ACD, dan ABCD. Jika dihitung ini memiliki setengahnya dari keseluruhan gitu, keseluruhan. Tinggal 8 ya. Nah, di sini setelah sesuai dengan yang ini, hanya di bawah yang ini. Sedangkan ini tereliminasi, tidak termasuk. Nah, ini juga delta sigma dari DFA yang ekuivalen. Nah, kita telah eliminasi. Ini kenapa 8 ya? Karena di sini juga udah tereliminasi. Berarti di sini juga di tabel ini kita eliminasi gitu. Jadi yang tereliminasi dari sini kita juga eliminasi dari sini, kita kurangi atau kita coret. Nah, menyisakan ini gitu. Jadi ini hasil akhir dari DFA ekuivalen. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.